mana ini misalnya harganya 10.000, ini harganya 7.000 deh, 7.000. Oke. Terus misalkan ada transaksi satu itu totalnya 17.000. Transaksi 2 20.000. Terus ada detail transaksi gitu. Transaksi dia itu isinya ada ID barangnya, misalkan transaksi 1 itu dia ada barang 1, jumlahnya 1, tentunya 10.000 gitu. Terus transaksi 1 barang 2 itu 1 7.000. Oke, sekarang masuk transaksi 2 barang 1 dia belinya 2, barang 2 dia belinya 2, 20.000. Oke. Jadi misalkan di sini kita punya ada 1 pelanggan, 2 barang, 3 detail, sama transaksi. Jadi ada entitas kuatnya itu yang ada ID-nya itu ada pelanggan, ada barang, sama ada transaksi ya. Ada 3 entitas dengan 1 weak entity yaitu detail barang ya. Dia nggak punya primary key, tapi dia itu menghubungkan antara tabel barang dan juga tabel transaksi. Nah, sekarang di pelanggan itu kita punya ID pelanggan sama nama pelanggan misalkan. Kemudian di barang kita ada kode barang, ada nama barangnya, kemudian ada harga barangnya. Di transaksi kita punya kode transaksi sama total total harganya. Kemudian di data transaksi kita punya foreign key dari ID transaksi, kemudian ada foreign key dari kode barang, ada kuantitas atau jumlahnya, kemudian ada subtotal dari barang kuantitas barang yang dibeli gitu. Nah, maksudku total 100 data itu adalah gabungan atau hasil gabungan dari semua entitas. Nah, jadi kalau data itu kan kita ngomongnya itu kalau misalnya ini tabel, berarti ini nama tabelnya pelanggan, kemudian si isi datanya ini adalah jadi satu deret ini yang aku blok. Nah, itu namanya adalah satu data. Jadi ada satu data di pelanggan, ada 2 data di pelanggan, ada 3 data di pelanggan. Oke. Kemudian di barang itu ada 1, ada 2. Kemudian di transaksi ada 1, ada 2. Kalau misalkan kita total semua semua datanya itu dia akan berjumlah 2, 4, 3, 5. Jadi ada 5 ya, ada 5 dari total, 5 data dari total ini. Kenapa detail transaksi aku nggak hitung? Karena di detail transaksi ini dia berdiri atas, dia ini terbentuk karena ada si primary key dari kode transaksi sama kode barang. Jadi dia itu nggak berisi data tunggal, maksudnya yang data yang bisa berdiri sendiri. Dia itu masih berisi masih tergantung dengan entitas yang lain. Dia nggak punya kita nggak bisa hitung dia sebagai satu data yang konkret karena dia itu ngambil entitas lain, atribut dari entitas lain untuk menjadikan penggambaran lebih detail antar relasinya. Jadi kenapa aku bilang weak entity itu aku
nggak hitung sebagai entitas. Kalau sempat aku bilang yang kemarin di kelas aku nggak hitung entitasnya itu dari yang si weak entity ini, karena weak entity ini emang dia ini ada karena relasi antara barang dan juga transaksi. Kalau misalnya teman-teman kemarin juga pakai yang many to many, antara misalkan barang many ke transaksi many bakal muncul satu entitas lagi, itu weak entity-nya, karena akan ada satu entitas tambahan ketika teman-teman pakai many to many yang akan menggambarkan relasinya antara dua entitas tersebut. Nah, jadi maksudku total itu misalkan kalian punya di sini aku punya pelanggannya dia dengan 3 data, kemudian aku punya barang dengan 2 data. Oke, transaksi dengan 2 data. Berarti kalau aku total semua data yang aku punya dari gabungan entitas yang aku punya, aku ada 2 4 3 4 3 9 ya. Sorry, aku tadi salah hitung 5. Jadi ada 9 data totalnya yang aku punya di sini dari gabungan tabel atau entitas yang aku punya, itu pelanggan, barang, dan juga transaksi. Detailnya atau weak entity-nya enggak aku hitung. Nah, sekarang misalkan kalian punya subtype dan juga supertype ya. Misalkan Kak, jadi gimana dong kalau misalkan kita punya subtype sama supertype, dia itu masuk nggak sih sebagai jumlah data yang kita punya? Kalau aku bilang dia itu masuk, tapi dia itu bakal kehitung sebagai jumlah data yang ada di super type-nya. Karena mau bagaimanapun dia itu adalah anak, jangan aku bilang anak kelas sih. Maksudnya dia itu adalah turunan dari si super kelasnya itu. Jadi data yang di super kelas itu bakal aku hitung sebagai ya bakal terhitung sebagai data, ya data-data sendirinya gitu, yang udah include sama si subtype-nya. Nah, terus jadi misalkan gini, Kak, aku bingung gimana coba sampai aku punya data ini bisa sampai 100. Teman-teman itu misalkan nih, aku punya pelanggan cuma 3 kan, cuma 3, aku barangnya 2. Tapi bisa aja nih di transaksi pelanggan ini dia transaksinya hari ini. Ada juga, tapi juga pelanggan satu dia bisa transaksinya besok. Jadi usahakan teman-teman itu perbanyak di bagian supply, misalnya kayak usernya, banyakin di usernya untuk melakukan transaksi atau melakukan uh, ya pembelian atau melakukan apa melakukan pembayaran atau apapun. Itu coba banyak teman-teman jangan cuman kayak satu pelanggan cuma bisa satu kali transaksi. Kalau gitu teman-teman nggak menggambarkan relasi one to many-nya teman-teman. Oke, itu juga dengan barang. Satu barang bisa masuk ke banyak transaksi, tapi nanti pas teman-teman buat buat datanya satu barang cuma ada di satu transaksi doang. Nah, itu kan berarti nggak menggambarkan kita nggak bisa lihat relasi yang teman-teman cantumkan misalnya one to many. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang pakai one to one, berarti ya udah, teman-teman punya 50 pelanggan, teman-teman punya 50 barang, misalkan satu pelanggan punya cuma satu barang aja, berarti 50 pelanggan harus ditambahin dengan 50 dulu baru teman-teman punya 100 data. Jadi gitu. Oke. Ada yang mau tanya dulu, guys? Kalau ada mau tanya langsung raise hand atau enggak raise hand, langsung open mic aja lah. Atau aman, kalau aman jempol deh. Oke, jempol ya. Aman ya. Aman, aman. Yang kemarin tanya aku soal ini, soal uh, yang tadi aku jelasin. Amankah? Kalau aman jempol lagi. Kak, Iya, ya. Siapa tuh? saya mau tanya Kak, Ah, untuk input data di subtype itu bagaimana ya Kak? Boleh minta tolong in- diajarin Kak? input data Subtype, di subtype. Oke. ya. Oke, oke, oke. Oke, nah, sekarang kita ke SQL dulu. Oke, aku hapus dulu ya ini ya.
Oke, tadi kalau subtype kita itu misalkan aku di sini tadi punya apa? Ada metode bayar, dia punya subtype-nya itu ada cash sama ada debit, kan? Nah, gini. Jadi misalkan tadi metode bayar ya. Aduh aku ambilin aja deh. Ambil. Oke, ini metode bayar. Aku copy dulu. Let's masukin lagi. Oke. Oke. Nah, jadi gini, tadi aku coba masukin apa namanya? Dua jadi aku coba masukin ya di super typeku yaitu ada tabel metode bayar dengan value-nya itu kodenya itu 606241 gitu. Dengan keterangannya sukses karena di metode bayar itu kan kolomnya ada kode metode sama keterangan kan. Nah, kemudian aku masukin lagi di cash sama di debit. Nah, yang mau aku bilang ke teman-teman tuh gini. Kan teman-teman misalkan punya metode yang pertama itu ada kalau mau insert sih sebenarnya insert kayak biasa aja ya, teman-teman. Tapi yang mau aku tegaskan tuh gini, misalkan kalian punya satu kode metode bayar kan. Jadi misalkan aku sekali transaksi aku menggunakan metode bayarnya hanya cuman bisa satu kan berarti. Jadi nanti kalian isinya itu misalkan di ya jadi kode metodenya ada 606241. Kalian tinggal tentuin aja dia itu nanti kodenya itu bakal masuk di metode cash atau debit, tapi kalian nggak bisa masukin di keduanya. Kenapa? Karena metode bayar itu kan nanti kita cuma pilihnya bisa satu ya. Misalkan aku transaksi berarti aku pilih metode bayarnya mau cash apa debit, jadi pilihannya cuma salah satu aja. Jadi teman-teman nanti punya satu kode transaksi, misalkan punya metode bayarnya ada cash sama debit, berarti kalian tentuin di bagian transaksi pertama ini dengan kode sekian, dia itu pilihnya mau yang cash apa mau debit. Oke, kalau debit masukin di debit, tapi kalau misalnya di cash, berarti masukin di cash. Kalau misalkan udah masukin di debit, berarti nggak usah masukin di cash. Oke, dapat nggak? Ngerti nggak penjelasannya? Jadi cuman satu kode transaksi itu pilih salah satu aja, Mas mau masukin di tabel cash